Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di level 2. Jadi ini adalah program baru di mana di program ini kita bakal dengerin cerita mengenai cerita horor, misteri, dan urban legend yang ada di sekitar kita langsung dari teman-teman yang mengalaminya. Oke, jadi sekarang ini saya ditemani oleh teman lama saya yang kebetulan memiliki cerita horor dan ingin membagikannya ke teman-teman semua. So, kita dengerin aja langsung ceritanya seperti apa, oke? Yuda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa nih? Sibuk kerja sih. Oh, kerja. Kerja Syuting aja. gimana? Syuting lancar? Syuting lagi off. Bukan lagi off. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, Yuda ini salah satu caster di film pendek yang pernah kita kerjain bareng ya. Ya, kebetulan horor juga. Horor juga. Nah, mengenai pas selama pengerjaan film horor yang kita kerja ini, pernah ada ini enggak sih cerita atau kejadian apa gitu? Karena jujur secara pribadi pas pengerjaan yang waktu kita kerjain bareng nggak terlalu ada sih menurut gue ya. Iya. Apa yang dialami nggak ada. Tapi kalau secara pribadi, Kalau pas syuting sih emang kebetulan nggak ada sih. Kalau emang cerita horor kebetulan di luar dari syuting itu. di luar dari syuting. Iya. Oke, jadi apa tuh ceritanya? Langsung mulai aja nih. Iya, nggak apa-apa, langsung aja. Mulai. Kalau awal ceritanya itu di tempat kerja baru. Kebetulan saya masuk kerja di kantor itu Agustus, ya, bulan Agustus, masih tahun 2021. Awalnya saya nggak disuruh nginep di salah satu kantor itu. Saya masih pulang pergi. Di daerah? Di daerah Sukasari. Masih Bogor juga, Mas. Bogor juga, Sukasari, daerah Batu Tulis. Ya, lumayan lah ya. Lumayan juga. Bolak-balik lumayan sekali ya. Lumayan, makanya memutuskan untuk nginep di mes. Iya. Yang disediakan oleh Kantor. kantor. Oke. Terus singkat cerita, kejadian itu kebetulan di malam Jumat. Itu hari pertama masuk kerja Oh kan? enggak. Oh. Kalau awal itu kan masih pulang pergi. Nah itu masih belum kerasa kejadian apa-apa karena pagi berangkat, sore udah pulang kan. Nggak tinggal di situ ya? Iya. Kebetulan selang beberapa bulan saya memutuskan untuk tinggal di situ. Oke. Baru ngerasa hal-hal yang apa ya? Yang menurut saya aneh lah, gitu, aneh lah. Kalau dengar-dengar suara mistis kayak orang-orang nangis atau suara-suara benda itu menurut saya udah biasa lah. Biasa ya? Iya, udah Biasa ya? udah biasa gitu, udah dianggap ya udahlah angin lalu aja gitu. Tapi sebelum masuk ke cerita horornya nih, boleh diceritakan nggak sih kantornya itu ada ruangan apa aja, terus tinggalnya di ruangan berapa, atau itu kantor dengan satu lantai apa dua lantai kah, dekat jalan atau enggak? Kalau kantor itu 2 lantai, kantor 2 lantai, kebetulan posisi ruangan kantornya itu di bawah dan di atas itu gudang. Oh. Ya, posisinya gudang gitu. Dan saya tidur itu kebetulan di tempat kerja saya yang di lantai 1. Berarti di lantai 2-nya kosong. Kosong dan gudang. Oke. Gitu. Nah, malam pertama saya nginep di kantor itu masih biasa lah. Ya. Masih biasa, masih belum ada apa-apa. Selang beberapa bulan mungkin ngerasa risih ya, malu kalau ngerasa risih ke saya ya, kenapa ada saya di situ terus gitu. Biasa kosong kan? Iya, biasa tiba-tiba ada kosong. orang Iya, tinggal di betul. situ. Oke. Nah, singkat cerita, kebetulan kejadiannya itu setiap malam Jumat. Oh. Saya nggak tahu kenapa tuh ya, setiap malam Jumat. Ya. Jamnya? Atau ada jam yang spesifik? Kalau atau? jam sih beda-beda ya, beda-beda. Tapi malamnya sama? Iya, cuman kebetulan setiap kejadian itu lewat dari jam 12. Oke. Kebetulan kantor saya itu kan berdekatan dengan si bapak yang punya rumah itu. Jadi sebelumnya kantor saya itu emang rumah yang dijadikan kantor lantai 2. Oh, oke. Gitu. Jadi pinggirnya itu si bapak yang mempunyai rumah itu. Iya. Nah, dan sebelumnya juga si bapak mungkin sering menceritakan
cerita-cerita horor di situ. Cuman kalau menurut Yuda pribadi, kalau masalah suara apa masih bisa lah gitu ya, masih bisa apa namanya? Diatasi. Iya, adaptasi juga lah gitu. Oke. Tapi singkat cerita juga waktu pas malam Jumat, tanggalnya lupa ya hari apa juga. Ya pasti sih harinya mah hari Kamis malam Jumat ya. Nah di situ saya kejadian waktu pas lembur. Lembur ngerjain tugas depan komputer, kan emang posisinya L ya. L. Nah posisi saya itu sebelah sini, dan ini L teman-teman saya, tempat ruangan teman-teman saya. Saya ngerjain tugas sampai jam 12:30, tiba-tiba saya pribadi ngerasa ada sesuatu yang kurang enak nih. Iya, kurang enak. Tiba-tiba di situ pinggir mata saya itu lihat ada yang lewat. Itu pertama. Posisi sendiri di kantor. Sendiri, karena saya nginep itu sendiri. Teman-teman saya nggak ada yang pada nginep. pulang gitu. Ya, karena posisi rumah saya itu paling jauh di antara teman-teman saya. Oke. Pada saat ngerjain tugas, ada yang lewat, seret gitu, arah ke kamar mandi. Jadi posisinya itu ruangan L, saya di sini, ini kamar mandi, jadi lewat ke kamar mandi. Otomatis saya langsung nengok dong, Iya. nengok. Tapi itu jelas banget saya lihat gitu, jelas banget. Berbentuk. Perempuan kah atau Kalau perempuan atau laki-lakinya, saya nggak terlalu jelas. Cuman yang pasti hitam, semuanya hitam. Tangan panjang ya, merinding sih. Merinding lagi sih. Tangan panjang gitu, kaki panjang, cuman dia ngerondang gitu, merayap gitu ke kamar mandi, seret gitu. gerakannya cepet gitu? Cepet banget. Nah di situ udah ngerasa udah ngerasa feeling udah nggak enak tuh dari situ. Mungkin itu cuman firasat saya karena emang nggak terlalu jelas. Nah besoknya lagi setiap malam Jumat pasti saya ngerasain hal aneh. Di atas itu di gudang pasti ada suara yang kayak nyusun kardus gitu. Kayak nyusun kardus gimana sih, kayak orang kerja. Teman saya juga ada yang bagian gudang, kalau nyusun kardus itu duk gitu. Pasti ada suara benturan. Benturan. Dan di situ pasti ada suara tuh di situ. Ditambah lagi itu udah mulai adaptasi ya suara kayak gitu. Ada suara nangis juga. Kalau suara nangis mungkin kebanyakan perempuan ya. Oke. Untuk yang suara kardus itu mungkin nggak sih kalau itu tikus atau? Oh nggak mungkin. Mungkin. Nggak mungkin kardus, mindahin kardus seberat itu. Karena kardusnya ada isinya gitu. Ada isinya dan lumayan berat juga. Gitu. Saya juga bisa membedakan lah suara tikus sama suara orang yang mindahin kardus gitu. Terus yang sering saya alamin itu nangis, ya. Suara tangisan. Suara tangisan itu perempuan. Perempuan itu pasti malam Jumat. Terus besoknya saya tanyakan ke si bapak yang dekat rumah. Yang punya rumah itu. Pak, Yuda sering dengar suara nangis nih. Gitu. Si bapak cuman senyum aja. Kira dia udah tahu kayaknya ya. Iya, karena si bapak mungkin udah tahu sebelumnya. Kata si bapak, ya udah ya, kalau emang dengar suara kayak gitu, istighfar aja. Gitu. Kalau bapak pribadi emang sering kayak gitu. Kebetulan emang kantor saya itu belakangnya emang ada pohon besar banget. Iya, banyak pohon-pohon besar. Gitu. Kebetulan sih emang suaranya cewek. Dan kayak yang suaranya itu apa ya? Ke hati teh kayak nyesek gitu. Nyesek gitu, kayak yang dia teh kayak nangis sakit gitu. Meringis gitu. Meringis banget gitu. Jadi kalau emang benar-benar ngedengerin kayak kena hati gitu. Mungkin saat waktu itu lagi sefrekuensi kali, lagi sama-sama ya. sakit. Mungkin diwakilkan sama makhluk halus itu. Cuman ada salah satu kejadian yang mungkin benar-benar nggak bakal saya lupain dari selain itu. Jadi pas setelah gangguan itu? Iya, kalau gangguan itu ya mungkin hal biasa lah gitu ya, hal biasa kayak suara tangisan kayak gitu. Ada satu momen yang benar-benar menjadi pengalaman hidup saya sampai sekarang nggak bakal saya lupain sih. Jadi saya cuman mendengar mistis itu makhluk halus. Kata orang. Suara
apalah gitu ya, bayangan-bayangan kayak gitu. Cuman pada saat itu saya sadar sendiri bahwa mistis itu emang nyata. Hal gaib itu ada. Ada. Kembali lagi sama teman-teman semua sih ya, percaya nggak percaya bahwa emang hal gaib itu ada di sekitar kita sebenarnya. Kembali lagi ke teman-teman semua, percaya atau enggaknya. Cuman saya sendiri di sini merasakan benar-benar gitu, real, nyata gitu. Jadi pada saat itu saya tidur malam Jumat. Malam Jumat lagi. Malam Jumat, pasti malam Jumat. Itu setelah berapa bulan? Itu udah hampir 3 bulan saya kerja di situ. Dengan semua gangguan yang ada. Iya. Hari itu adalah yang paling berkesan. Oke. Berkesan. Ya. Pada saat malam Jumat itu, emang saya sebelumnya ragu mau pulang atau mau nginep. Itu udah ada apa ya? Udah ada tanda-tandanya sebenarnya. Udah ada feeling. Mau pulang atau nginep ya, saya memutuskan untuk menginap karena kebetulan hujan juga kan. Saya nginep di kantor itu, biasalah gitu, udah ngerjain kerjaan yang belum selesai. Jam 12 saya tidur, jam 12 tidur, saya ngerasa kebangun jam 1:30 itu. Tiba-tiba kebangun, itu udah di ruangan yang berbeda. Gimana? Sebentar. Ini kan tidur di kamar yang biasa ditempati ya? Iya, jadi kebetulan waktu itu saya tidur bukan di kamar ya, tapi pas di bawah meja kerja saya. Emang ada ruangan kan. Buat istirahat gitu ya? Buat istirahat juga, ada kasur juga difasilitasi. Pada saat saya bangun jam 1:30 tepatnya, saya bangun itu saya udah nggak ada di kantor tempat saya tidur. Berteleportasi gitu? Ya. Ini terserah teman-teman percaya atau enggak, tapi saya tegaskan ini nyata. Saya ngerasain. Saya bangun, saya ada di rumah kosong, gedong. Serius ini merinding sih. Saya ada di pas bangun tidur, saya ada di tengah-tengah rumah kosong yang gede banget. Tidur saya itu posisinya di tengah-tengah ruang tamu rumah itu gede banget, cuman tuh kosong. Gak ada komputer yang apa ya, yang selalu saya pakai kerja. Nggak ada ruangan bos gitu, nggak ada. Itu polos semua, kosong, dan rumahnya gede banget. Saya lihat AC cuman udah nggak gantung, gantung aja gitu ya, udah rusak banget. Terus temboknya lumutan, banyak air yang turun. Terus kayu-kayu yang di atas itu mau pada roboh gitu. Saya tiba-tiba bangun langsung bilang, astagfirullah, saya di mana nih? Saya di mana? Pas saya nengok, kok ini ada rumah kosong? Apa saya mimpi nih? Sempet kepikiran apa saya mimpi gitu. Karena saya udah keburu takut ya. Keburu takut, saya coba untuk keluar dari ruangan itu. Saya tiba-tiba nyari pintu, saya buka-buka. Pintu itu biasanya 2 kali, kalau mau buka kunci itu 2 kali kan. Krep, kebuka. Iya. Itu sampai 5 kali nggak kebuka. Itu ada kuncinya di pintunya? Ada kuncinya. Karena emang kalau saya nginep pasti dikunci kan. Sebentar. Pertama tidur di ruangan kerja berarti kan? Iya. Ketika bangun sudah ada di ruangan lain. Yang otomatis itu adalah ruangan yang asing. Asing banget buat saya. Dan saya juga nggak kenal itu ruangan di mana. Tempat itu tuh sama sekali nggak ada dalam pikiran pernah ke situ kah atau? Nggak ada. Itu benar-benar asing. Asing banget sih. Tapi di tempat itu ada kuncinya. Ada pintu, ada kuncinya. Cuman kalau jendela yang saya perhatiin, jendela itu jendela kayu. Padahal di kantor saya itu jendela udah jendela kaca ya, kaca full kaca gitu ya. Berarti itu udah pasti bukan di kantor ya? Bukan pasti di kantor sih, kalau menurut saya gitu ya. Saya coba buat buka pintu, itu sampai 5 kali atau 6 kali saya buka kunci itu nggak kebuka. Cekrek, nggak kebuka. Yang bikin saya sadar kalau kejadian itu nyata, pas saya buka kunci itu saya lihat sekeliling saya itu emang masih rumah kosong. Saya minta tolong sampai gedor-gedor pintu minta tolong, sampai mau nangis. Saya ada di mana? Itu emang masih rumah kosong. Kerasa dan nyata sekali. Logikanya gini, kalau saya mimpi kejadian itu, astagfirullah, saya sadar, saya bangun tidur. Wah, berarti itu mimpi. Saya juga sadar, wah itu mimpi. Itu enggak. Sampai kebuka kunci hampir 6 kali 7 kali saya trek gedor-gedor pintu, saya buka. Saya keluar,
Itu udah kebuka, keluar. Saya keluar lari sampai ke jalan. Di dekat rumah saya kan emang di dekat kantor saya kan emang jalan ya. Jalan. Saya diem di jalan kayak orang linglung aja. Saya nggak takut sama sekali, lihat kanan kiri nggak takut sama sekali. Itu pas keluar ke jalan kelihatan nggak rumahnya? Kelihatan karena pasirnya ada di bawah si rumahnya. Jadi saya naik tangga ke atas baru jalan. Gitu. Saya diem di atas itu hampir setengah jam kali ya. Saya nyadarin diri ini nyata apa bener ya. Kalau saya kata teman-teman, saya pernah cerita juga, mungkin itu mimpi atau apa? Hal sugesti. Iya sugesti. Cuman nggak mungkin dong sampai saya subuh, saya nggak tidur lagi. Itu masih ada di luar? Masih ada di luar. jalan. Saya di luar setengah jam, saya nengok kanan kiri. Ada orang kah? Nggak ada orang sama sekali. Saya ngeyakinin diri kalau ini teh nyata gitu. Kalau ini itu nyata. Pas jam setengah 3, jam 3-an saya ngeberaniin diri buat turun lagi ke kantor. Karena handphone semua kan ketinggalan ya. Kalau mau pulang juga saya gimana, motor juga di dalam kan. Saya turun lagi, saya ngeberaniin diri buat buka lagi, dan itu kantor. Tanpa saya kebangun tidur. Itu di tempat yang sama? Tempat yang sama, kantor saya juga. Aneh ya? Jadi di tempat yang sama tapi kondisi yang berbeda. Iya. Pas keluar kelihatan masih rumah yang asing. Masih rumah asing banget. Tapi pas ke dalam lagi udah kantor. Iya. Serius. Itu menurut saya pengalaman yang paling benar-benar terlibat ya. Saya pribadi dilibatkan gitu di dunia mereka mungkin ya. Saya juga kan orang yang nggak tahu mungkin apa mereka terganggu dengan keberadaan saya tinggal di situ atau mungkin dia pengen kenal. Nggak tahu juga gitu. Tapi inget ini tuh jadi ingetin kayak ke film yang pernah kita kerjain bareng gak sih? Iya, betul. Iya, Rumah Bener Paku. gak? Rumah Paku. Mungkin alurnya berbeda tapi kondisinya sama. Iya. Berada di rumah yang sama ketika bangun ada di tempat yang Tempat berbeda. berbeda dengan sadar. Iya. Bisa ya? Persis banget. Terus sampai merinding saya, serius sampai merinding saya. Dan itu benar-benar saya benar-benar bersumpah juga ya, itu emang real banget. Buat apa juga saya ngebohong buat diceritain gitu kan? Walaupun saya cerita ke teman-teman banyak yang nggak percaya, mungkin itu mimpi. Tapi saya sampai kejadian itu, saya masuk lagi ke kantor dan itu situasi udah kantor lagi. Sampai subuh, sampai pagi saya nggak tidur lagi. Kalau emang mimpi, kapan saya bangunnya? Gitu kan? Iya benar. Iya benar. Itu sih benar-benar yang paling benar-benar berkesan dan yang nggak bisa saya lupain sih. Jadi saya itu yang berkesan itu saya dilibatkan gitu. Iya. Tempatnya saya nggak tahu. Itu gede banget itu rumah. Dan kayak yang benar-benar bertahun-tahun udah nggak diisi. Kayak tanaman-tanaman udah ada di tembok, udah lumutan gitu. Rumah yang benar-benar ditinggalin. Iya, AC ada. Cuman udah ngegantung, udah mau jatuh gitu. Kenapa saya memutuskan buat mau keluar? Karena kondisi atas itu udah mau rubuh. Saya takut, saya keluar, saya buka pintu sampai 7 kali nggak kebuka itu. Padahal kan logikanya kunci itu 2 kali, tak, baru kebuka. Itu beberapa kali nggak buka. Dan keesokan harinya saya cerita ke bos saya, ke supervisor saya. Malah bos saya itu pengennya didatangkan orang yang ngerti lah, ya ada apa gitu sampai ngeganggu karyawan dia gitu. Cuman saya juga bilang ke bos saya, ya jangan lah gitu. Mungkin soalnya anehnya, selama teman-teman saya juga kalau emang lembur dan memutuskan tidur di kantor itu, gak pernah diganggu. Gak ada yang berani diganggu gitu. Cuman saya aja. Karena sebelum saya masuk kerja di situ, ada yang nginep juga. Dia bagian kurir. Daerah Serang lah, daerah Banten gitu. Dia nginep. Emang dia nginep aja kan 1 minggu sekali dia pulang. Cuman selama nginep itu, dia bilang gak ada hal-hal yang ganjil gitu. Tapi kenapa pas saya nginep di situ, saya ngerasain itu semua. Padahal saya juga nggak pernah ngelakuin hal yang aneh lah gitu kan di kantor gitu ya. Cuman ya semestinya aja datang kerja, setelah itu saya istirahat gitu.
Menurut saya itu sih yang benar-benar. Cuman emang kalau pribadi, kalau emang ngerasain hal-hal yang mistis gitu, boleh dikatakan sering. Cuman kalau emang buat lihat langsung, emang sampai Baru. sekarang belum pernah. Ya langsung wujudnya gitu. Wujud belum pernah. Cuman kalau emang perasaan selewat-selewat gitu emang sering gitu. Tapi ini unik ya. Maksudnya kok kenapa bisa ada sedikit relate dengan Kesamaan dengan project yang pernah kita kerjain ya? ya, waktu itu saya syuting juga di acara film pendek horor juga ya. Dan kejadiannya seperti itu. Ya kan? Iya. Kejadiannya kita di satu tempat, tiba-tiba kita dipindahin ke alam yang berbeda. Beda. Tapi ini project ini tuh tahu pengerjaan 2020 kalau nggak salah Iya, ya. 2020. 2020. Dan ini baru kejadian 2021. 2021. Nggak mungkin dong kita copy paste dari cerita Nggak atau mungkin. nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Dan saya juga emang berani sumpah emang ini Nyata. benar nyata. Nyata secara pribadi, kalau emang itu mimpi saya nggak bakalan ceritain. Iya. Ya buat apa juga sih nyeritain mimpi kan? Karena yang menjelaskan bahwa ini nyata adalah Anda sadar sampai pagi. Sampai pagi, dan saya nggak ngerasain bangun tidur. Melek dan diem aja di Melek. kantor. Kalau emang saya mimpi sampai saya masuk tiba-tiba kantor, harusnya saya bangun tidur di pinggir jalan itu dong. Iya. Atau enggak, kalaupun itu mimpi ada momen dimana Saya sadar. tidur dulu, Tidur baru dulu, bangun ya, dari betul. tidur ya kan. Walaupun itu mimpi, Iya. tapi ini sadar sampai paginya. Iya. Sampai kerja lagi, Sampai nggak tidur-tidur Dan lagi. sampai sekarang saya masih tinggal di situ. Setelah kejadian itu, ada lagi kah yang ngeganggu? Kalau emang langsung interaksi langsung dengan saya sih nggak ada. Tapi kalau suara kayak gitu emang masih ada. Mungkin nggak sih karena Anda itu cukup peka gitu, jadi Kurang bisa. tahu juga sih. Ya bisa jadi juga ya. Karena kalau ngalamin hal-hal yang kayak gitu, kayak suara, kayak gangguan-gangguan interaksi lainnya, tanpa lihat wujud ya. Ya. Emang saya benar-benar ngerasain banget sih. Dan cukup sering gitu ya. Cukup sering juga. Tapi itu tidak terlalu mengganggu berarti. Kalau menurut saya sih enggak sih. Cuman buat Udah kayak ya saya punya dia. prinsip gini sih, selama saya nggak mengganggu mereka, ya udah gitu. Kecuali saya yang cari gara-gara. Berarti itu semuanya mah kesalahan saya. Iya. Kalau emang saya nggak nyari gara-gara dan nggak melakukan hal-hal aneh di situ, tapi dia interaksinya sedetail itu ke saya, ya saya cuman berpikir positif aja, mungkin dia pengen kenal aja. Tapi sampai akrab. sampai istilahnya kamu tuh dimasukkan ke dunia mereka kan? Iya. Ke tempatnya Nah mereka. itu yang saya bingung itu, kok bisa gitu? Apa tujuannya gitu? Iya nggak sih? Pas saya pindah juga dengan kasur yang sama, Heeh. dengan spray yang sama, dengan bantal guling yang sama, gitu. Cuman keadaan beda, komputer nggak ada semua, Kosong aja. kosong. Tapi kayak ruangan yang lain adakah atau benar-benar Nggak ada. kosong aja? Kosong aja, ada tangga aja gede. Kosong aja. Kayak rumah gedung gitu. Jadi saya tidur kayak di tengah-tengah ruang tamu kayak gitu, dan di kiri saya itu ada tangga. Tangganya gede banget. Iya. Gitu. Dan itu langsung kayak benar-benar. Iya, rumah gedung yang mau roboh. Oh. Itu sih benar-benar pengalaman yang benar-benar saya interaksi langsung sama gitunya. Dibawa gitu ya, Kayak benar-benar dibawa ke tempat banget, ya. mereka. Heeh. Oh. Gitu. Oke. Setelah itu ya, ada lagi kan cerita yang lain. Maksudnya karena kan mungkin udah terlalu sering dengar suara-suara, kemudian sampai akhirnya dibawa sama mereka ke dunia itu. Setelah itu ada nggak yang lebih ekstrim dari misalkan ya lihat Di apa situ, di tempat itu atau di lain? di tempat lain? Kalau di tempat lain saya pernah waktu pas sebelum kerja di situ. Saya mau berangkat main atau ketemu sama teman, saya lupa lagi dulu, melewati jalur yang memang notabene kata masyarakat itu horor, Angker lah ya. angker lah gitu ya, ada beberapa lah dari tempat pemakaman atau jembatan yang zaman Belanda itu. Kejadiannya itu di pas pemakaman. Oh, pemakamannya mau ke jembatan yang Ya, yang di situ. itu. Ya, ya, Ah. tahu. Jadi di situ kan emang satu gunung itu kan pemakaman umum Iya. ya. Mungkin banyak orang-orang yang nggak berani lah lewat dari jam 12 ataupun jam berapa. Cuman saya ngeberaniin diri. Kalau nggak salah itu subuh. Subuh.
subuh jam 3 apa jam 2 gitu. Pulang apa mau berangkat itu? Saya mau berangkat mau ketemu teman. Ke jam 3 Iya, jam 2, jam 2 Jam 3. 3. Kalau nggak salah itu mau persiapan atau apa ya gitu. Persiapan kerja atau ngelamar kerja, saya lupa lagi. Kejadian itu jam 2-an lah. Jam 2 lah, sekitar jam 1, jam 2, jam 3. Saya lupa lagi, saya lewat ke situ. Emang suasananya udah beda kan? Sendiri Ya, tuh, Anda sendiri. Di motor sendiri, kan itu yang karena pohon bambu ya. Jadi hawanya emang dingin banget. Iya. Saya lewat, emang udah pokoknya kalau saya mau ngerasain sesuatu pasti sebelumnya saya udah ngerasain. Gak tau Maksudnya kenapa. mau ketemu sesuatu gitu pasti ngerasain mau dulu. ada kejadian apa nih? Sebelumnya saya udah ngerasain. Ada Kayak feeling. kayak yang ada yang ngasih tahu jangan lewat situ, balik aja atau lewat mana aja. Kalau di artikan ya. Kayak gitu. Cuman saya kan apa sih cuman perasaan doang, lawan aja. Pas kejadian ke situ masih ingat saya pakai headset. Pakai helm. Karena saya juga menghindari ada suara-suara apa Iya. di headset itu ya. Saya pakai headset, pakai helm. Pas lewat, pas ada batu yang nonjol itu, pas mau turunan, saya lewat, saya ngendorin gas, saya ngerem. Di headset saya itu tiba-tiba musik mati. Nah, padahal itu musik sengaja musik apa ya, rock lah yang paling berisik lah ya. Saya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadinya. Itu mati si musiknya. HP-nya mati atau tidak? Enggak. Tapi Masih musiknya berjalan. mati. Nah pas di situ saya sempat ngecek handphone. Enggak. Kenapa mati? Kirain musiknya emang mati ya. Pas dicek masih jalan, waktu masih jalan. Tapi si ini Enggak ada. mati. Nah, Enggak ada suaranya. saya positifnya headset saya yang rusak. rusak. Ya, oke lah. Saya masukin lagi handphone. Pas saya mau jalan, ada suara di headset saya. Suara apa? Nyalira WA. Nyalira WA. Artinya? Oh. Serius? Nyalira WA. Artinya? Nyalira WA artinya sendiri aja. Nenek-nenek. Asli sih. Pas saya mau nyalain motor, saya matiin motor, saya ngecek handphone, oke, headset saya rusak. Saya masukin, Jalan? pas saya mau jalan, tiba-tiba ada suara. Sebelumnya masih ada suara kersek. Wah, headset saya mah rusak. Pas mau nyalain, sisi suara kersek itu mati, terus ada yang bilang, nyalira WA. Itu lembut banget suaranya. Langsung otomatis saya buka helm, saya copot dong. Jalan? Lanjutin perjalanan. Dan di situ merinding kebayang. Suaranya itu nggak bisa hilang banget. Pas Terus mau tidur, terngiang. iya, terngiang-ngiang itu suaranya nenek-nenek serak, kayak serak nenek-nenek. Tapi lembut banget. Si suara itu. Nyalira WA. Mood juga tetap aja kan jadinya seru. Iya, serius. Di situ langsung emang adanya lagu ini suara kayak gitu. Saya muter-muter lagu takutnya emang Ada dari di lagunya bagian. ya. Cuman emang nggak mungkin juga sih. Cuman saya kan penasaran pas ngecek. Ya emang nggak ada gitu. Kalau pengalaman itu sih. Kalau suara-suara saya sering. Cuman kalau interaksi langsung lihat enggak. Jadinya. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Dan di tempat itu juga kebanyakan interaksi saya itu ya di tempat itu, di pemakaman itu. Pemakaman sama jembatan. Kalau di jembatan kedua itu setelah pemakaman itu posisinya sama, masih pakai headset, cuman bersiul. Anda kok berani lewat jembatan itu ya? Iya. Kalau mau Ini boleh nggak sih disebutin jembatan? boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Iya, jembatan Karacak mungkin masih. Lewiliang ya? Iya, nanti mungkin ada fotonya ya. Fotonya. Nah, yang lewat situ ya hati-hatilah gitu. Oh, Kalau di situ iya, kalau di jembatan itu bersiul. ada yang bersiul. Berapa kali atau berapa lama? Satu kali. Pas saya mau turun mau nyebrang jembatan, sama pakai headset, pakai helm. Karena itu emang apa ya, benar-benar khas saya lah gitu. Kalau di Kendari itu pakai headset, pakai helm. Sama aja kayak pelindung aja gitu. Iya gitu sebenarnya sih itu ya, bukan buat gaya sebenarnya. Karena lokasi rumah saya kan lumayan juga ya. Pas mau turun ngeliatin jembatan itu kan gelap banget kan jembatan. Itu sih musik itu mati, pasti mati. Makanya kalau sekarang saya pakai headset tiba-tiba mati, udah down duluan tuh. Ada apa nih gitu, padahal nggak ada apa-apa, emang ternyata rusak misalnya. Pas kejadian itu musiknya mati, bersiul aja.
nyaring banget itu di Sampai kuping tuh. nusuk gitu ya? Iya, sampai langsung saya copot, sampai langsung kepikiran gitu. Cuman saya benar-benar karena apa ya, batu ya, saya ngelanjutin aja cuek gitu. Udah setengah jalan juga ya. Udah setengah jalan juga, kalau saya balik lagi wah tambah horor juga. Gitu Ketemu dong. lagi ya? Masih ketemu lagi gitu. Pokoknya kalau dari jembatan sampai apa pemakaman itu saya sering lah kejadian apa-apa. Sampai yang benar-benar itu kan suara ya. Kalau interaksi itu saya pernah di pemakaman juga waktu pas arah pulang. Arah pulang saya dari daerah Lewiliang. Biasa pulang nongkrong gitu. Saya pulang itu di situ jam sekitar sampai rumah itu saya 12:30 ya. 12:30 ngelewatin pemakaman itu. Mungkin kata teman-teman mah ya sebut gila gitu. Malam-malam kok berani lewat situ gitu. Itu setelah kejadian yang di Udah. dan tetap masih mau lewat Masih. situ. Karena saya nggak mau ribet orangnya. Kalau saya lewat yang satu lagi itu kan 3 kali lipat atau 2 kali lipat Muter jauhnya lah ya, muter muter. banget. Karena saya ngambil yang simpel aja. Lewat jembatan itu pas mau pulang itu kan berarti kita posisinya nanjak ya. Kalau mau ke rumah saya itu nanjak. Kalau mau berangkat kan turun. Saya nanjak. Itu pasti sebelum saya sampai ke pemakaman itu kalau emang mau ada hal yang terjadi buat saya gitu. Saya ngerasa aneh dulu di hati. Udah ada ini. Iya, cuman saya nggak peka-peka gitu. Udah bodo amat gitu ya. Mungkin yang ngasih tahu mah udah capek kali. Serius, kayak mending jangan lewat sini deh gitu. Kalau emang diartinya hati itu nggak enak banget, tapi saya ngelanjutin. Pas setengah tanjakan itu ada yang megang paha. Kerasa banget, gede banget jarinya. Ini kelihatan jari yang megang. Kalau kelihatan nggak karena gelap kan ya. Ya. Kalau ada lampu kan cuman nyorot ke depan. Ke depan. Itu megang, cuman gini. Kerasa ini. Kerasa banget. Pas saya gini aja, itu kerasa banget jari. Jari, tapi jarinya banyak yang keriput gitu. Kalau saya ngerasain di tangan saya pas saya nepis ya. Itu jari gede-gede sih, gede-gede banget gitu. Tapi Jarinya keriput. cuma keriput. Keriput itu mah bener megang paha terus kayak apa ya? Dicengkram gitu. Dicengkram gitu, terus saya otomatis gini. Saya lihat ke kaca spion nggak ada siapa-siapa. Dan saya bingungnya waktu pas ada yang megang juga, kan saya bawa motor, 2 tangan saya di stang ya. Iya. Saya lihat, ini tangan siapa gitu. Iya. Gak kelihatan hitam, cuman kerasa. Dia megang cengkram. Cengkram itu. Saya otomatis tangan kiri saya langsung nepis dong. Iya. Itu kerasa banget jari. Posisinya gede banget sampai tangan saya gini juga. Kerasa besar ya. Gede banget ya, cuman kayak keriput gitu. Kayak apa ya? Kayak Teksturnya berarti benar-benar kerasa banget di tangan. teksturnya kayak kakek-kakek gitu lah gitu. Kayak yang udah pada Ya, keriput. kendor. Kayak gitu. Terus pas saya sampai rumah, saya pulang merah. Apa? Pahanya. Pahanya merah. Padahal cengkeramannya nggak terlalu sakit banget ya. Nggak terlalu kuat gitu. Cuman dia gini doang. Saya tepis, merah banget. Kayak yang apa ya? Kayak yang darah beku gitu. Tapi nggak berbentuk jari sih. Cuman merah aja gitu panjang. Numpuk aja gitu. Iya, numpuk gitu. Sempet cerita ke orang tua juga. Apa katanya? Terus kata orang tua ya berarti lain kali jangan malam-malam gitu kalau saya. Itu sih kalau emang pengalaman saya kalau dari interaksi mungkin gitu loh. Tapi kalau lihat fisik sampai sekarang saya Enggak ya. belum ya. Ya jangan sampai lah, jangan sampai. Kalau Belum. gitu, Anda bilang belum ya. Jangan. Berarti mau ya. jangan sampai. Wow. Gitu. Tapi itu sempat diobatin nggak yang pas di paha itu? Diobatin enggak? Didiemin gitu aja. Jamin aja. Cuman lama juga sih itu hilang, sampai seminggu lah. Seminggu lebih baru bisa hilang. Baru bisa hilang. Kalau kayak gitu sih saya jarang cerita ke teman-teman. Cuman percuma juga ya. Iya. Kalau hal-hal mistis kayak gitu, kalau hal yang di luar nalar kayak gitu, saya cerita ke temen. Mungkin yang suka dengan cerita horor, Ya. dia percaya. Cuman yang nggak suka ya, buat apa? Buang-buang waktu, mendingan saya simpan aja. Iya betul. Gitu. Kalau yang kejadian di kantor itu saya cerita ke teman. Kan tetap aja teman juga ngiranya saya mimpi gitu. Mimpi dan halu lah gitu. Cuman saya benar-benar itu real banget sih. Bener-bener real sih. Sampai dipindahin
alam itu berarti saya udah bener-bener apa ya, bener-bener dilibatkan. Iya, bener-bener ini Berani kayak banget ya. nih alam gaib itu ada gitu ya. Iya. Nggak sih kayak Kayak dikasih bener-bener tahu. iya kayak ngasih tahu dan bener-bener nggak tahu ya. Saya penasarannya gini sih, kembali lagi sama cerita yang di kantor ya. Saya penasarannya sih maksud mereka itu apa sih gitu. Mungkin nggak sih karena kan selama ini udah dikasih apa ya, dikasih notif mungkin kayak suara-suara tapi ya mereka diabaikan gitu. Mungkin nggak sih mereka kayak pengen ngasih tunjuk, sebenarnya gue ada loh di sini, makanya ditunjukin lah tempat itu. Sempat saya bilang kayak gini loh waktu pas saya benar-benar nggak kekontrol banget ya, pas kayak gitu udah bosen juga dengar suara-suara yang aneh, terus sampai kejadian yang di luar nalar yang kayak gitu. Sempat saya bilang kata bahasa Sunda ya, kata-kata Sunda maksudnya naon sih gitu. Masing-masing weh, orang mau gak ganggu, ente gue nggak ganggu. Artinya tuh maksudnya apa sih gitu? Maksudnya teh ya, kalau maksud di bahasa Indonesianya maunya apa sih gitu. Ya jangan ngeganggu lah gitu. Kalau saya nggak ngeganggu, kalian juga jangan ngeganggu gitu. Itu udah apa ya, bener-bener dari hati banget saya bilang kayak gitu, karena emang udah capek gitu ya. Gitu ya. Sampai sekarang suara-suara yang nangis itu udah biasa weh gitu. Ya udah biasa aja gitu. Sempet ngerasain kejadian yang sebelumnya benar-benar saya dilibatkan. Jadi kalau suara nangis mah ya udah biasa gitu. Jadi sudah berdamai dengan keadaan Udah ya. Udah berdamai. Ya, tapi jangan sampai dimasukin lagi ke sana kali ya. Enggak lah, jangan dong, ngeri. Takutnya nggak bisa balik lagi. Iya. Karena banyak ya kayak kejadian kayak gitu tuh yang nggak bisa balik lagi. Iya. Biasanya kan orang itu yang bisa ngerasain kayak gitu orang yang punya kelebihan ya. Padahal saya pribadi nggak punya apa-apa. Biasa aja. Biasa aja dan nggak pernah minta apa-apa buat bisa gitu. Iya. Ya buat apa juga gitu. Toh kita udah beda alam juga gitu. Iya. Gitu. Tapi kok saya benar-benar peka banget. Kadang saya ngerasain yang aneh, tapi teman saya enggak. Berarti memang andanya yang peka. Iya, bisa jadi kayak gitu. Padahal kan saya nggak minta ya, maksudnya saya nggak datengin orang yang ngerti, terus saya yang bisa, saya minta sesuatu biar saya juga bisa lah gitu. Saya nggak pernah gitu. Tapi kayak peka aja. Berarti udah memang seperti itu. Kurang tahu ya, kalau asal usulnya kenapa kayak gini, ya kurang tahu juga. Ya, itu emang udah dikasih sama Allah untuk peka aja gitu Ya kan. udah peka aja kayak gitu. Pelajaran, ada gak sih pelajaran yang diambil dari kejadian itu tuh? Jadi lebih apa gitu? Kalau pelajaran sih gini sih, yang dari kejadian-kejadian yang pernah saya alamin, lebih ke, oh ternyata gaib itu ada ya. Selama ini, gitu ya? iya selama ini orang yang gak percaya, jangan percaya sama hal-hal gaib karena mereka belum mengalami, gitu ya. Secara pribadi, karena saya mengalami, saya menegaskan bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Masalah percaya atau tidak percaya itu urusan masing-masing. Gitu. Kita percaya jangan. Kita juga kalau nggak percaya memang ada. Percaya boleh, mempercayai jangan. Jangan itu sih kalau menurut saya. Jadi lebih menghargai lah. Menghargai bahwa memang ada kehidupan selain di dunia gitu ya. Jadi kita benar-benar masing-masing aja sih sekarang mah. Kita menjaga etika baik walaupun kita di tempat lama, tempat baru, di suasana apapun. Saya benar-benar etika itu penting sih. Karena kita nggak ada yang tahu di luar dari pikiran atau suasana kita atau situasi kita itu ada hal apa gitu. Khawatirnya kalau kita benar-benar apa ya, sombong lah, apalah, selengean lah, bahasa gaulnya ya selengean atau gimana, mereka nggak terima ataupun hal-hal yang kita tidak diinginkan juga bisa terjadi. Jadi lebih ke introspeksi diri aja. Berarti saya menjaga etika dan attitude itu bukan cuma ke manusia. Ya. Gitu sih. Tata krama baik. Tata krama sih, balik lagi ke tata krama sih. Ya. Gitu sih. Kalau pengalaman pribadi saya. Udah. Lumayan. Oh, ini mau cerita yang apa ya? Jujur secara pribadi baru denger sih. Perpindahan alam yang benar-benar nyata gitu, dialami sendiri. Ya. Kan? Padahal sebelumnya kita udah bikin film kayak gitu ya. Iya.
Dan ternyata kejadian. Saya ngerasain benar-benar Oh. tanpa ada lighting, aturan produser, bener Tanpa saya ada ngerasain kru gitu ya. tanpa ada kru. Aduh ya Allah. Real banget sih actingnya sih. Woi, ya sih, dari tadi tuh yang bisa dilakukan cuma kayak bengong, speechless, kayak beneran gitu. Oh ternyata yang kemarin kita nulis kerjaan project cuma imajinasi, ternyata memang ada gitu. Ada. Dan saya sendiri yang ngerasain. Ternyata Dan itu saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya ceritakan ya. Kalau itu real enggaknya, Iya. saya bisa mempertanggungjawabkan gitu. Oke. Jadi ada lagi kan cerita yang mau dibagiin? Udah sih, selain itu ya cuman biasa-biasa aja. Iya. Nah, Di suara-suara mah udah biasa lah ya. biasa. Sudah benar-benar berdamai lah ya, saling menghargai. Beradaptasi lah gitu. Nah, Oke, jadi segitu aja cerita kali ini. Buat teman-teman yang juga punya cerita yang cukup berkesan mengenai hal horor, misteri, atau ada cerita tentang urban legend di tempat kalian, kalian bisa hubungi kita di email yang ada di link deskripsi atau hubungi nomor di bawah. Link juga sih. ya di link. Oke, jadi segitu aja cerita kali ini. Ambil hal positif dari cerita ini. Betul. Dan buang yang hal negatifnya. Betul. Untuk semuanya terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di level 2.